Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Riani. Saya akan memaparkan resume tentang webinar 3 Departemen Oceanografi dengan judul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia dengan narasumber yaitu Dr. Sains Anindya Wirasatria, ST MSI, dan Dwi Susanto, PhD. Apa itu upwelling? Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang lebih dingin dari bawah yang akan mendinginkan surface dan akan membawa juga massa air yang kaya akan nutrien, di mana massa air ini akan membuat massa air permukaan akan jadi favorable untuk pertumbuhan fitoplankton. Maka suhu permukaan laut yang rendah dan juga klorofil A yang tinggi seringkali digunakan sebagai indikator dari terjadinya upwelling event. Bagaimana upwelling terjadi? Yaitu tidak lepas dari peran angin yang dikenal dengan teori Ekman. Jadi sangat berkaitan dengan transport Ekman. Apa itu transport Ekman? Penjelasan sederhana dari transport Ekman yaitu di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas suatu perairan, maka air di bawahnya akan bergerak, tetapi gerakannya tidak akan mengikuti arah angin. Karena pengaruh adanya rotasi bumi, efek Coriolis, maka akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Permukaan akan membawa massa di bawahnya yang akan dibelokkan lagi dan terus-menerus sampai ke dasar, ke dalam angin bisa menembus. Di mana resultan daripada Ekman transport ini dari permukaan sampai ke dalam Ekman tadi, pembelokannya adalah sebesar 90 derajat. Jadi jika ada angin bertiup di atas surveiren di belahan bumi utara, maka akan dibelokkan sejauh 90 derajat ke arah kanan. Di selatan akan dibelokkan ke kiri sejauh 90 derajat. Oleh karena pembelokan, maka dikenal dengan istilah equatorial upwelling. Coastal upwelling tidak perlu terjadi di ekuator, tetapi terjadi karena adanya angin dan juga adanya batas daratan, misalnya pantai. Jadi jika ada arah angin seperti ini, maka dibelokkan ke arah kanan sehingga menjauhi pantai, sehingga terjadi kekosongan air di pantai. Karena kekosongan air di pantai, maka akan digantikan oleh massa air di bawahnya, sehingga timbullah yang namanya coastal upwelling. Dikatakan bahwa kenaikan massa air membawa nutrien rich water, dan ini sering digunakan sebagai indikator upwelling karena perairan itu subur, banyak klorofil, banyak fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan besar, dan seterusnya. Sehingga biasanya daerah huling itu memiliki positif polasi dan disteris productivity. Semakin banyak klorofil, maka hasil tangkap akan banyak, dan semakin turun temperatur, maka hasil tangkapan akan semakin banyak. Variabilitas upwelling di perairan Indonesia terkait dengan coastal upwelling. Lokasi upwelling di Indonesia yaitu di daerah barat Sumatera, selatan Jawa, dan Laut Sahu, selatan Sulawesi, Laut Maluku, di Laut Banda, dan sebagainya. Selatan Jawa merupakan daerah upwelling yang sangat terkenal. Jadi, bukan hanya orang Indonesia saja yang tertarik untuk melakukan penelitian, bahkan sampai orang luar negeri pun tertarik untuk melakukan penelitian di Selatan Jawa karena kompleksnya upwelling yang ada di Selatan Jawa ini. Upwelling di Selatan Jawa merupakan tempat riset yang menarik untuk para peneliti. Sebagai contoh, misalnya Chen yang mengatakan bahwa adanya pendangkalan termoklin itu yang bergerak dari sepanjang selatan Jawa melalui ekuator Kelvin wave yang akan menguatkan upwelling yang ada di selatan Jawa.
Untuk membuktikan apakah upwelling di daerah timur lebih kuat daripada di daerah barat, upwelling dapat digambarkan dari intensitas yang berseberangan di dasar perairan lebih dalam dapat dilihat. Memang di daerah timur itu cenderung upwellingnya lebih kuat dan mampu untuk menarik massa air yang lebih berat untuk lebih ke permukaan. Kemudian juga selain itu dari data observasi dari Argoflot di daerah barat untuk musim barat cenderung peak knocklingnya dalam sekitar 100, tapi pada saat musim timur terjadi upwelling sehingga peak knocklingnya akan naik, dan pada daerah timur itu jauh lebih dangkal dibandingkan dengan yang ada di daerah barat, sehingga menunjukkan upwelling dari daerah timur karena pengaruh daripada Ekman section itu menjadikan upwelling di daerah timur menjadi lebih kuat dibandingkan di daerah barat. Kesimpulannya adalah bahwa IUD itu cenderung lebih kuat dalam mempengaruhi upwelling yang ada di selatan Jawa. Arlindo yang merupakan kependekan dari Arus Lintas Indonesia adalah aliran massa air antar samudra yang melewati perairan Indonesia. Sebagai negara yang diapit oleh dua lautan besar, yakni Samudra Pasifik di bagian utara dan timur laut, serta Samudra Hindia di bagian selatan dan barat daya Indonesia, berlaku sebagai saluran bagi aliran massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Aliran massa air ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan tekanan antara kedua laut. Sekian materi resume webinar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.